Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Cuma ada yang pesan, Ustadz, satu katanya yang jangan disyukurin, nikmat istri. Karena kalau nikmat istri itu disyukurin, la in syakartum, nah bahaya katanya itu. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dari Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita paling berhak untuk mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Kedondong, yang tadi diwakili langsung oleh Sekretaris Camat dan segenap anggota Uspika, para alim ulama, ustaz dan ustazah, tokoh masyarakat, dan yang terhormat Ketua DKM, Ketua Takmir Masjid Raudhatul Jannah, dan juga Ketua beserta segenap panitia penyelenggara, adik-adik, anak-anakku, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan materi, yang merasa ngantuk silakan tidur ya Bu ya. Nggak usah sungkan-sungkan. Kalau udah ngantuk, you wish to rise. Dan nanti ini ada onta ini, nanti tolong Pak Ketua kita sembelih ini onta ini. Kita bagi-bagi. Ini luar biasa, ini gede ini. Ini kalau misalnya ontanya segede gini, ini harganya bisa 40 juta ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, kita sengaja berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka memperingati Maulid, yaitu kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lakukan ini murni hubban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa untungnya kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad? Paling tidak ada dua hadis. Yang pertama, Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Kata Nabi, seseorang itu nanti di akhirat Allah akan satukan dengan siapa yang ia cintai. Jadi kalau kita memang betul-betul cinta lahir batin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakinlah Bapak Ibu, insya Allah Allah akan menyatukan kita dengan beliau di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, Nabi pernah mengatakan begini, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kata Nabi, ada tiga hal. Kalau tiga hal itu ada diri seorang muslim atau seorang muslimah, barulah dia merasakan manisnya, beruntungnya menjadi orang Islam. Artinya apa? Rasulullah memberitahukan banyak orang-orang Islam
tapi dia tidak merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim dan muslimah. Dia merasa biasa-biasa saja. Makanya 3 hal inilah yang harus kita cari supaya kita merasakan keberuntungan, alhamdulillah, bahwa kita menjadi muslim dan muslimah. Yang pertama kata Nabi, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seorang muslim muslimah akan merasakan manisnya agama Islam, merasa beruntung menjadi orang Islam apabila dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul tak terkalahkan oleh cinta-cintanya yang lain. Ini yang pertama. Namun itu tadi, bagaimana kita akan cinta Allah kalau kita tidak mengenal siapa itu Allah? Dan bagaimana kita akan cinta Rasul kalau kita tidak mengenal siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya ulama-ulama berijtihad untuk melakukan peringatan Maulid dan hari-hari besar Islam. Jadi peringatan Maulid ini adalah momentum yang paling tepat untuk kita mengenal siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari ini Bapak Ibu kita memperingati Maulid, yaitu kelahirannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bulan Maulid, nanti pada Maulid, kemudian Jumadal Awal, Jumadal Akhir, Rajab. Di bulan Rajab kembali lagi kita memperingati peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai Rajab datang bulan Rawah, kemudian datang Ramadan. Di Ramadan kembali lagi kita memperingati peristiwa yang luar biasa, yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, dilantiknya Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai Ramadan datang bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, datang Muharram. Di Muharram kembali lagi kita memperingati peristiwa besar, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya momentum ini betul-betul kita manfaatkan dengan baik untuk kita belajar, untuk kita mengaji, untuk kita mengenal siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan timbul kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang muslim dan muslimah merasakan indahnya beragama Islam kalau dia suka kepada seseorang dan sukanya itu murni lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, karena taatnya dia, karena akhlaknya, karena lemah lembutnya, karena kejujurannya. Itu yang membuat dia cinta, sayang kepada orang lain, bukan karena sering disawer, sering dikasih duit, bukan karena itu ya. Nah yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyubdafa finnar. Dia khawatir, takut setelah dia bertobat untuk kembali kepada dosanya itu sama dengan takut dan khawatir di akhirat Allah lempar dia ke dalam api neraka. Jadi misalnya di Bapak Ibu ada seorang muslim atau muslimah, selama ini katakanlah dia belum menutup auratnya, lalu dia bertaubat, maka dia sekarang tutup auratnya, lalu dia khawatir untuk kembali lagi membuka auratnya itu, sama dengan dia khawatir di akhirat dilempar oleh Allah ke dalam api neraka. Nah inilah tiga hal yang menjadikan seorang muslim dan muslimah merasakan keberuntungan dia menjadi seorang muslim dan muslimah. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, peringatan Maulid ini tadi saya katakan hal yang baru, memang dia baru. Kenapa?
karena peringatan maulid ini baru ada setelah lebih 300 tahun dari zamannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mau dikatakan lama, dia sudah sangat lama. Peringatan maulid ini sudah lebih dari 1100 tahun yang lalu. Ini. Dan peringatan ini adalah hasil ijtihad ulama-ulama. Dan pintu ijtihad, ulama-ulama itu diizinkan untuk berpendapat untuk masalah-masalah yang belum ada ketentuan dalam agama Islam kita. Misalnya ibu-ibu di sini pakai kerudung, ini warnanya apa Bu kerudungnya nih? Kuning nih. Ya, yuk kita pakai kerudung kuning yuk misalnya. Itu ide, silahkan. Karena memang kita tidak diatur. Atau mungkin mau pakai kerudung yang warna hitam, yang warna merah, silahkan. Yang penting menutup auratnya itu yang diatur. Jadi ada hal-hal yang memang di dalam agama Islam kita ini tidak diatur. Dan hal-hal yang tidak diatur itulah wilayah ijtihad. Dan itu sudah terjadi sejak zaman sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak, sholat Jumat pada zaman Nabi itu adanya 1 kali. Zaman Nabi meninggal, zaman Abu Bakar, azan itu 1 kali. Zaman Umar bin Khattab, azan Jumat itu 1 kali. Waktu Utsman bin Affan menjadi khalifah, beliau melihat banyak jamaah yang sholat Jumat itu terlambat. Akhirnya disitulah Utsman bin Affan berijtihad, dijadikan azan itu 2 kali. Dan itu yang terpakai sampai hari ini. Bapak ibu yang sudah haji atau umroh, coba lihat di Masjidil Haram itu azannya 2 kali, di Masjid Nabawi azannya 2 kali. Cuma ada sedikit pergeseran. Awal-awalnya azan 2 kali itu sama seperti kita di Indonesia. Begitu sudah masuk waktu azan pertama, kemudian selesai azan pertama, kita yang mengikut mazhab Imam Syafi'i ada qobliyah Jumat itu ada. Kita qobliyah di situ. Begitu udah selesai, maka khotib naik mimbar mengucapkan salam. Baru dikumandangkan azan yang kedua. Itu dulu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sama. Tapi sekarang itu berubah. Azan pertama itu Bapak Ibu, itu waktunya setengah jam sebelum masuk waktu sholat zuhur. Misalnya nih, waktu zuhur itu jam 12, maka azan pertama di Masjidil Haram itu jam setengah 12. Dan itu banyak yang kecelek. Kecelek maksudnya begini, jamaah umroh atau haji yang belum tahu, begitu dengar azan, ini azan nih, langsung dia qobliyahan. Qobliyah Jumat, padahal dia belum waktunya, itu setengah jam sebelum waktunya. Jadi tidak, makanya saya selalu mengingatkan, ini tidak, ini untuk mengundang orang. Baru ketika jam 12 tepat masuk waktu zuhur, khotib naik ke mimbar, assalamualaikum warahmatullah, baru dikumandangkan azan yang kedua. Jadi kembali kepada sejarah, azan kedua itu siapa tadi yang berpendapat? Ijtihadnya siapa? Utsman bin Affan. Rasulullah nggak pernah melakukan, Abu Bakar juga tidak melakukan, Umar pun tidak. Pertanyaannya, apakah ini bid'ah? Tidak. Nah ini dia, ini yang harus kita pahami. Karena kadang-kadang dikit-dikit, kalau tidak dilakukan Rasul bid'ah, mapas. Bener, dikit-dikit. Saya pernah ketemu sama orang yang dikit-dikit bilang bid'ah. Saya bilang, Mas, sampean ini songkoknya hitam, kemudian sarungnya kotak-kotak. Sejak kapan Rasulullah sholat pakai songkok hitam, sarung kotak-kotak? Sampean ini eyangnya bid'ah. Saya bilang, betul tidak? Kalau seandainya pemahaman kita tentang bid'ah seperti itu, sudah lama agama Islam ini ditinggalkan oleh orang.
sudah lama. Kenapa orang ingin beragama Islam tiba-tiba dilarang, nggak boleh? Pengen nyeruit nggak boleh karena Nabi nggak pernah nyeruit. Hagamangan pohos pati, Nabi nggak pernah, apalagi pakai lalap jengkol petek, nggak pernah. Coba, jadi tidak seperti itu pemahamannya. Dan banyak istiad-istiad yang lain. Waktu zaman Utsman bin Affan, bukan, zamannya Umar bin Khattab, sholat tarawih zaman Nabi itu cuma 3 malam Bapak Ibu. Malam keempat Nabi nggak keluar. Akhirnya apa? Sejak itulah sholat tarawih itu sendiri-sendiri. Nah, waktu zaman Umar bin Khattab, di masjid ini ada beberapa kelompok yang sholat tarawih. Di sono bikin kelompok jamaahan kecil, ada 4-5 orang bikin jamaahan sholat tarawih di sana. Ada lagi di sana bikin jamaah. Jadi sholat tarawihnya ada beberapa jamaah. Kemudian ada sahabat mengatakan, halla jama'ta ala wahidin ya Umar ya Amirul Mukminin. Alangkah indahnya wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini jamaah yang banyak-banyak dijadikan satu aja. Singkat cerita akhirnya apa? Di situ Umar bin Khattab berijtihad. Dilakukanlah sholat tarawih itu berjamaah semuanya, dan diminta seorang sahabat Nabi yang hafal Quran sekaligus juru tulis wahyu waktu Nabi hidup, namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab diminta untuk jadi imam sholat tarawih secara berjamaah serentak. Artinya apa? Itu tidak dilakukan sebelumnya, dan dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ijtihad beliau. Banyak lagi, contoh lagi ijtihad kalender. Kita punya kalender Hijriyah. Dulu nggak ada. Dulu itu tahunnya hari, tanggal, bulan. Tahun itu nggak ada. Coba, Nabi lahir tanggal berapa? Harinya hari apa? Senin. Bulannya bulan? Tahunnya tahun berapa? Tahun gajah itu tahun berapa? Itu Masehi. Iya. Jadi gak ada. Jadi tahun gajah itu hanya untuk sekedar mengingat. Jadi misalnya kita tanya, Datu ini nikah sama nenek kapan? Dibilang waktu datang Belanda katanya, misalnya. Dia nggak tahu. Waktu Belanda tak usir misalnya. Jadi dia hanya mengingat seperti itu. Nah, itulah dia. Sebelum Nabi lahir ada pasukan Abraha yang datang. Maka di situ akhirnya mereka ingat lahirnya tahun gajah. Dan yang menyebut tahun gajah itu adalah ulama-ulama sejarah. Nah, ini berdasarkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum. Ini kalender Hijriah itu yang menetapkan adalah zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu berunding, ada yang mengusulkan lahirnya Nabi itu dijadikan tahun pertama. Jadi kalau misalnya Maulid ini lahirnya Nabi itu tahun pertama, maka kalender kita namanya bukan kalender Hijriyah, tapi kalender kita namanya apa? Miladiyah. Yang mengusulkan supaya peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah dijadikan tahun pertama itu usulannya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka disepakatilah pas hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu sebagai tahun pertama. Nah, sekarang kita mau tahu, jadi Nabi ini, kita sekarang memperingati kelahiran Nabi ini yang keberapa? Gampang. Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah, usianya Nabi saat itu 53 tahun. Iya, usia Nabi 53 tahun. Jadi Nabi itu diangkat jadi Nabi kan usianya berapa? 40. Kemudian beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Di 40 tambah 13, 53.
1447 tambahin 53 berapa Bu? 1447 tambah 53 yaitu 1500 ya, pas 1500. Jadi kita memperingati Maulid hari ini, yang kita peringati adalah memperingati 1500 tahun yang lalu kelahirannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya apa? Itulah namanya ijtihad, selalu terbuka. Jadi agama Islam kita ini tidak alergi dengan ijtihad, dengan inovasi, selagi dia tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Yang namanya bid'ah itu Bapak Ibu, sesuatu yang baru berkaitan dengan agama dan bertentangan dengan ketentuan agama yang sudah ada, itu namanya bid'ah. Makanya Nabi mengatakan, man ahdasa, siapa yang mengada-ada, fi amrina, dalam urusan kami, urusan agama, ma laisa minhu, yang bertentangan dengan ketentuan yang sudah ada, fahuwa raddun, itu harus dibuang jauh-jauh, itulah yang ditolak. Jadi bid'ah itu satu, hal baru, dua, berkaitan dengan ajaran agama. Kalau tradisi dan budaya, tidak ada bicara bid'ah, bukan bid'ah. Tradisi budaya itu yang ada apa? Boleh, tidak boleh. Kalau tradisi budaya itu tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam kita, silahkan, monggo. Tapi kalau tradisi itu bertentangan dengan ajaran agama Islam kita, tidak boleh. Misal, kalau di Lampung ini kan pakai siger ya. Nabi pernah nggak pakai siger? Ayo. Tapi kita tahu itu bukan agama, itu budaya. Silahkan, boleh. Tapi ada Jawa itu pakai baju kemben Bu ya. Ini yang terjangguh ya, kenahan. Coba lihat. Yang jadi pertanyaan, seorang wanita muslimah boleh nggak dia pakai baju kemben? Ini yang terjangguh tadi. Tapi itu budaya. Betul dia budaya, tapi dia bertentangan dengan ajaran agama Islam kita. Itu yang namanya tradisi budaya. Kalau masalah bid'ah atau bukan bid'ah, itu konteksnya hanya urusan agama.